Halo saudaraku, jangan lupa subscribe, like, komen, lonceng di konten Santri Goib Cirebon 32. نستعين على نور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Goib Cirebon 32. Dan semoga aja saudara-saudara saya yang melihat konten saya ini sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Dan dimudahkan semuanya hajat-hajatnya. Assalamualaikum Pak Guru. Pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cek sih di di majelis Pribumi Utara. Iya dong. Oke, insya Allah udah siap. Siap Pak Ahmad. Insya Allah. Sekarang Pak Ahmad alhamdulillah banyak senyumnya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah teman saya sering senyum sendiri. Tapi senyum benar, bukan senyum nggak benar gitu teman. Bagaimana? Ya barangkali nggak apa-apa Mas, siraman sedikit apa gitu. Nanti lagi lah siramannya. Oh nanti. Barangkali yang bersangkutan mau ada tugas lagi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, kalau kita kurang sopan. Kita lebih pantasnya untuk memanggilnya yang lebih sopan, eh, apa ya, atau barangkali ya disebutkan namanya, monggo. Dari golongan apa, Ampura? Saya golongan roh. Ampura. Ini lebih pantasnya dan disebutnya untuk memanggilnya apa ya, atau sebutkan namanya nggak apa-apa. Lebih baik tidak saya sebutkan nama saya. Itu ya. Ya, Ampura ya. Jadi gini kan, kita langsung ke pertanyaan aja nggak apa ya. silakan. Kita prosek dulu nggak apa ya. Ya, Biar itu kita kan, penting. soalnya kan dilihat dari saudara saya juga yang menonton. Oh, dari bismillah. Allah. Salam. Salawat Muhammad. Boleh. Nah, ini kan saya pertanyaan nggak apa ya, ini Silakan. kan ada sejarah. Dulu itu saya mendengarkan sejarah tanah Jawa ini, ya kan? Nah, sejarah tanah Jawa ini dulu yang pertama masuk Islam ke Nusantara atau tanah Jawa ini, itu dari golongan siapa atau dari mana? Ampura sedikit. Dan syiarnya seperti apa? Islam. Islam. Islam menurut bahasa dari pribumi adalah isinya selamat. Agak keras. Masuk tanah Nusantara yang menyebarkan. Apakah kalian siap mendengarkan? Insya Allah. Ya saudara, kita di zaman sekarang kan kita kontenin lewat apa namanya, video. Jadi yang lain di mana-mana pun bisa mendengarkannya. Monggo cerita. Mudah-mudahan tidak menjadi suatu perdebatan. Insya Allah. Hanya sedikit saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Monggo. Untuk percaya tidak percaya, silahkan saja. Saya pribadi. Ya. Islam masuk ke tanah Nusantara. Yang memperkenalkan Islam di Nusantara adalah Rasulullah. Kalian pasti tidak akan mempercayai. Tapi itulah kenyataan. Kekerasan. Rasulullah yang menyebarkan agama Islam di seluruh muka bumi. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja. Yang barangkali ada yang lain buat siraman rohani, buat saudara kita yang melihat tentang syiar apa, monggo barangkali berkenan wujudnya. Umat manusia dimanapun kalian tinggal, di belahan bumi manapun,
kalian. Siap-siap saja. Adapun pertanyaan, memang ada apakah nanti ke depan? Kalian sudah tahu dan kalian sudah diberitahu semua. Peringatan-peringatan sudah disebarkan. Pemberitahuan sudah diberitakan. Tapi semua mengabaikannya. Semua tidak mengindahkannya. Terlalu sibuk dengan kesibukan ataupun rutinitas dunia kalian, hingga lalai dengan kewajiban kalian sebagai manusia dan menganggap kewajiban-kewajiban, hukum-hukum agama dianggap sepele dan malah menjadi sebuah perguncingan yang tidak bermanfaat. Bahkan perguncingan tersebut menyebabkan pertikaian. Agama memiliki hukum, memiliki aturan. Semuanya harus diterapkan dan dijalani bagi para penganutnya. Aturan ataupun ajaran tidak boleh dibuat-buat oleh manusia. Semuanya sudah ada yang membuat, hanya tinggal menjalankan saja. Tapi kenyataannya semuanya diabaikan. Memang mereka mempelajari begitu banyak hukum-hukum agama, syariat-syariat agama, tata cara beribadah, tata cara berkomunikasi, dan semuanya mereka pelajari. Hingga mereka bahkan bisa menghafal di luar kepala tentang semua, baik itu hukum-hukum agama, ilmu-ilmu hadis, ataupun yang lainnya. Tapikah hanya untuk dihafal saja? Tapi apakah hanya untuk disampaikan saja kepada orang? Ya wajar saja. Semua disampaikan ke orang, namun orang tidak menjalankannya. Karena yang menyampaikannya saja tidak menjalankannya, ya wajar saja.
sebagus apapun tuntunan-tuntunan yang dijabarkan, jika dalam dirinya sendiri tidak menjalankan, itu akan sia-sia. Bahkan cenderung akan dimanfaatkan para golongan fasik dengan tuntunan-tuntunan yang disampaikan akan diselewengkan dan disesatkan. Padahal yang disampaikan memang benar sesuai dengan apa yang dia pelajari. Tapi untuk kebenarannya, apakah dia sudah menjalankannya atau belum? Jika belum bisa menjalankannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan pribadi masing-masing, semuanya akan sia-sia. Tidaklah menjadi ilmu yang bermanfaat jika tidak diterapkan dalam pribadinya terlebih dahulu. Yang disebut mengamalkan ilmu adalah menerapkan ilmu pada perilaku ataupun pribadinya sendiri. Itu yang disebut mengamalkan ilmu. Jadi orang lain itu akan mencontoh. Jadi tidak perlu menyampaikan, mereka sudah memahaminya. Seperti itu. Itu pembahasan tentang mereka para ulama akhir zaman. Kembali lagi, untuk semua manusia di muka bumi masih ada kesempatan untuk kalian memohon minta diselamatkan. Namun jika kalian tidak menghiraukannya, silahkan saja. Kamu resiko sendiri. Ya, jangan menyalahkan siapapun, baik itu sesama manusia ataupun yang menciptakan kalian. Dan jangan menyalahkan alam, karena itu sudah menjadi pilihan kalian. Dan bagi kalian yang memahaminya, doakan saja agar semua umat bisa diselamatkan. Kami hanya membimbing orang-orang yang bisa kami bimbing dan kami tuntun. Adapun mereka menjalaninya atau tidak, tergantung dari pemahaman mereka sendiri. Tidak usah mendebatkan hal-hal yang tidak perlu. Bukan masanya atau saatnya saling mendebatkan pemahaman-pemahaman kalian sendiri. Saat ini yang perlu kalian jalankan
hanyalah memohon ampunan kepada Allah. Itu yang perlu dilakukan, bukan mendapatkan syariat-syariat, hukum-hukum, hadis-hadis yang kalian pelajari, ataupun gelar-gelar yang kalian bangga-banggakan. Kalian usut-usut tidak penting. Kembali lagi kepada diri kalian, hati kalian. Tidaklah ada gunanya gelar-gelar yang kalian sandang saat ini. Apapun gelar kalian, apapun makom kalian, jika hati kalian tidak hanya kepada Allah, semua akan sia-sia. Malah sekarang tuh gelar itu kayak semacamnya didepanin sekarang. Jadi saya tuh keturunan ini, saya tuh gelarnya dari ini, dari itu sepertinya dibangga-banggakan, Pak. Kalau menurut saya pribadi saya, ngapain bangga-bangga? Masih mendingan kita ya perbaikin kita dulu, lebih bagus. Masalah itu keturunan ya udah, keturunan ini ya udah biarin aja keturunannya, penting kan adanya di kepribadian kita ya. Jika kalian ingin tahu siapa keturunan Rasulullah, turunan beliau itu disembunyikan, tidak disebarluaskan, dan tidak membangga-banggakan. Justru akan menyembunyikan jati dirinya. Yang asli ya. Makanya kita juga kalau ya benar ya turunan dari Rasul. Terus gak mungkin dari dohirnya aja nih ya. Gak mungkin menjelek-jelekkan sesama orang, sesama umat muslim. Itu gak mungkin, gak ada ajaran-ajaran Rasulullah seperti itu menjelek-jelekkan, mencaci-caci maki. Nah, kalau dia sadar, iya ya, kok saya menjelek-jelekkan orang, tapi gayanya kita tuh, background saya tuh posisinya ini itu meninggikan lah istilahnya. Nah, kalau dia sadar, ajaran Rasul tuh nggak ada menjelek-jelekan orang-orang. Malah itu ya kita mendoakan gitu loh, yang bagus. Kok malah menjelek-jelekan gitu loh ya. Menurut gimana itu? Daya iblis. No. Tipu daya para fasik. Tuh, tipu daya dari iblis, tipu daya dari fasik. Makanya kita harus sadar, backgroundnya ulama, tapi menjelek-jelekkan udah turut buku itu kelihatan dari dohir juga itu pasukan dari iblis atau fasik gitu tadi. Ya, mereka dikuasai dan dikendalikan pikirannya. Saudara harus sadar dan lihat dan dicernak lagi, dilihat dohirnya seperti itu, lebih dalam lagi. Tapi kalau udah masuk ke situ, tapi kalau yang biasa dohir kelihatan dan tinggal lakunya juga gampang. Seperti itu ya. Ya, kalian yang merasa memiliki kemampuan-kemampuan dalam menerawang, memanggil roh atau sukma, ataupun para leluhur, bersiap-siap sajalah yang berbohong akan merasakan akibatnya. Tuh, pemirsa, hati-hati saudaraku, jangan asal manggil roh ini, ya dah, dari ini deh ya, karena bisa bertanggung jawab. Makanya kita semuanya kita juga berhati-hati, nggak asal, tetap prospek saya tetap izin dulu saya, nggak asal, benar ya? Ya. Dan bagi kalian yang diizinkan untuk memanggil roh atau
masuk. Waspadalah dan berhati-hati. Banyak ujian dalam diri kalian. Pakailah batin kalian. Jangan asal percaya dengan apa yang sudah dihadirkan ataupun yang diizinkan masuk ke dalam jasad mediator. Tuh, saudara. Makanya kita tuh nggak asal, tetap izin dari ibu saya, dan saya juga yang masuk juga saya tahu, cuma beliau tidak menyebutkan namanya. Nah, makanya kita ya kalau nggak disebutkan jangan. Nah, cuma kalau asal manggil aja, aduh saya nggak berani. Dan juga Uya juga udah nunggu dari tadi sih, cuma saya ada kebetulan keluar ya untuk kita juga sama barangkali ada apa, ternyata ya kita tetap syiar tetap karena Allah, dan saya lewatnya untuk mediumisasi ini, dan mediumisasi ini nggak asal juga. Kalau boleh saya prospek, makanya saya prospek lebih mendalam, dan saya juga nggak asal mediuman. Monggo yang tahu mada batin, monggo yang udah terbuka. Tapi kalau mada batinnya dengan nafsu ya, ya ntar beda lagi. Gitu tuh Yud. Ini ada pesan dari beliau. Monggo. Ntar aja Yud, ini dipublikasikan. Tidak apa-apa. Ya, monggo. Bagi kalian yang sudah diizinkan untuk mediumisasi, perkuat batin kalian lebih tajam lagi dalam mendeteksi siapa yang diizinkan masuk, siapa yang diizinkan untuk menyampaikan apapun yang harus disampaikan. Kenapa ini diizinkan dalam kontenmu? Karena mereka akan tersambung. Ini bukanlah suatu teguran. Ini hanya himbauan. Kembali lagi kepada diri kalian dalam memahaminya. Itu himbauan beliau. Karena semua pasukan-pasukan Dajjal sudah dikerahkan. Kalian berhati-hati saja. Dan mereka memang ada izin dalam memasuki pikiran-pikiran manusia. Selalu waspada dan selalu tenang saat medium. Jangan kalian dasari dengan keinginan yang tercipta oleh pikiran kalian. Jadi begini, saudara-saudaraku, semoga aja konten saya melihat semuanya. Jadi mediuman, jangan asal mediuman, jangan dirancang ini. Kalau belum dapat izin dari beliau, jangan berani-beraninya. Jangan berani-beraninya. Karena apa? Karena yang masuk itu tujuannya itu beda. Itu banyak pasifnya, mengaku-ngaku ini itu. Makanya kita mediuman, mediator itu yang tajam, terbuka, dan harus mempelajarinya. Seperti sekarang, kita mediuman ini siapa? Harus memahaminya. Dan harus tahu, jangan asal ada banyak dari sisi negatif, mengaku ini banyak. Itu namanya penyusup. Itu dah. Sebenarnya bukan penyusup juga. Memang diizinkan untuk menguji kalian. Nah, itu kan. Ya. Nah, cuma kan dia kan persangkanya, yang misal contoh, pikiran dia si A nih, yang masuk si A. Nah, sedangkan kan itu kan pasif toh. Nah, contohlah dari Syekh inilah yang muslim lah. Nah, tapi kan ternyata kan itu kan pasif kok. Nah, pasif yang udah diizinkan tapi kan begitu deh. Ya. Nah, cuma kan mengaku, berarti kan bukan yang aslinya yang sesuai kita tarik kan gitu. Ya. Itu yang masih lihat saya tuh, oh itu mah saya tetap nggak mengecek atau mengutarakan, oh dia ini begini, ya tetap saya doain. Itu juga proses kan. Itu Maka juga proses. dari
itu beliau mengizinkan untuk menghimbau kepada yang lain agar berhati-hati, bukannya menyalahkan kalian, bukannya membodoh-bodohi kalian, tapi dipelajari, dipahami. Beliau memberikan sesuatu itu untuk dipahami, dipelajari. Jadi jangan, kalau masih di tahap belajar, jangan kalian sebarluaskan. Belum ada izin, jangan memaksakan diri. Segala sesuatunya harus ada izin. Izinnya bagaimana? Kalian harusnya sudah memahaminya. Tidak hanya secara lisan saja. Kalian dipelajari, kalian diberikan pelajaran tentang batin kalian digembleng. Gunakan batin kalian, gunakan hati kalian tertuju kepada Allah. Memang semuanya diizinkan untuk masuk, untuk menguji sejauh mana kemampuan kalian dalam mendeteksi kehadiran apa yang masuk dalam jasad mediator. Adapun penyampaiannya memang sudah ditentukan dan diizinkan apa saja yang harus disampaikan. Tidak boleh melewati atau melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Untuk lebih dalamnya kalian diskusikan nanti, karena waktu sudah dekat. Jangan asal-asalan. Ya, semoga aja saudara kita melihat dan semoga aja ya, semakin mendalam dan semakin mendalam pembelajarannya juga, semoga aja dapat lebih tajam lagi untuk memprosteknya gitu ya. Ya, baik mediator ataupun navigator, semuanya harus waspada. Ya, teman-teman dan saudara kita melihatnya dan lebih lagi ya, lebih baik sih ya kita menanyakan yang udah paham ya dan biar pembelajaran juga lebih yakin lagi, karena namanya ya harus teliti dan kita harus benar-benar bisa dan tahu, maka batin kita juga harus kita pelajarin atau benar atau enggak yang masuk siapa, kita harus lebih tajam lagi gitu deh. Ya, Dan semoga bisa dipahami apa yang baru saja disampaikan, terkhusus buat kalian. Dan apa yang saya sampaikan buat semua manusia bisa dipahami pula. Amin. Walaupun tidak banyak. Dan jangan jadikan semuanya menjadi suatu perdebatan. Itu akan sia-sia. Ya. Apalagi kalian tidak pernah dipelajari atau diajarkan untuk berdebat. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita memang tidak mampu apa-apa.
kasih banget Yud, dan atas pegangannya. Kali Uyut tugas lagi, monggo. Atau misalkan Uyut ada kata-kata yang mau diutarakan lagi atau yang kata-kata yang mau diutarakan, monggo, masih ada waktu. Itu saja, semoga bisa dipahami. Uyut. Nah, kita menghadirkan Uyut ke sini, kita tolong sopan, dan maaf yang sebesar-besarnya, atau ada kata-kata saya yang masukan juga, gitu. Monggo, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ya, terima kasih. Aduh, penyebarannya banyak nih. Penyebarannya tadinya tentang syiar di Jawa atau masuknya Islam di Jawa. Ternyata kesininya, waduh, banyak tentang beda apa, tentang beda juga. Hati-hati, saudaraku, teman-temanku semuanya, lagi menjelang acara yang asal minuman, kita juga harus teliti banget, karena pertanggungjawabannya juga besar. Makanya kita jangan asal-asal aja, dan kita sama-sama mengingatkan, semoga berhati-hati, dan kita juga dari pribadi saya itu tidak menyalahkan, ya. Cuma mengingatkan berhati. Dan saya juga nggak menyalahkan, tetap semua proses dan pembelajaran semuanya, dan selalu sama saudara selalu mengingatkan. Yang namanya mengingatkan kan harus integrasi pribadi tuh, ini mas benar nggak, gimana ini salah nggak, nah, kan adanya di kepribadian. Itu aja dari saya, sebelumnya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.